menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu tentang sejarah ilmu manajemen. Bukti bahwa ilmu manajemen telah ada sejak beberapa tahun lalu, yaitu adanya piramida di Mesir. Piramida tidak akan berhasil dibangun jika tanpa memperdulikan apa sebutan untuk manajer, seperti mengorganisir manusia, memimpin, dan mengendalikan dalam bekerja. Sebelum abad ke-20 terjadi peristiwa penting dalam ilmu manajemen pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang berjudul The Wealth Equation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh dari organisasi pembagian kerja atau yang disebut dengan division of labor. Di situ Adam Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan penemuan keterampilan. Peristiwa kedua yaitu yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris, yaitu dimulainya penggunaan mesin mengaktifkan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Dalam perkembangan sejarahnya, teori manajemen selalu berfokus pada tujuan pertumbuhan kegiatan dan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan perhitungan ilmiah. Yang pertama yaitu yang disebut dengan teori manajemen klasik, adalah teori yang mengutamakan efektivitas waktu, hasil anggaran dan lainnya yang dapat diperoleh. Yang kedua yaitu teori manajemen neoklasik, melakukan percobaan untuk memperbaiki kekurangan di mana akhirnya pendekatan hubungan manusia yang akan mengutamakan aspek hubungan antara manusia dan organisasi sesuatu yang tidak memiliki teori klasik. Yang ketiga yaitu teori manajemen modern, adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, yang merupakan kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, yang dimana kontribusi manajemen klasik terletak pada spesialis pekerjaan mengenai masa dan beban kerja. Untuk yang kedua yaitu perspektif manajemen perilaku. Studi Hawthorne atau perhatian menjelaskan mengenai pekerjaan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Teori relasi manusia membahas mengenai hierarki kebutuhan, dan teori manajemen perilaku kontemporer yang mengenai perhatian pada perilaku pekerjaan yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu perspektif manajemen kuantitatif, yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Selanjutnya yaitu kontributor dalam ilmu manajemen. Di sini kita memberikan 3 contoh kontributor dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu John Alder, yang kedua Chris Egris, yang ketiga Chester Bernard. Untuk yang pertama yaitu John Alder, adalah teoris Inggris dalam teori kepemimpinan efektif, yang salah satu kontribusinya adalah apa yang dimulai berdasarkan aksi keputusan, yaitu kepemimpinan adalah keahlian yang dapat dibentuk dan dibangun. Chris Agris adalah tokoh yang memperkenalkan konsep learning organizing. Kontribusi lain yang berasal dari Agris adalah memperkenalkan konsep single loop dan double loop learning dan manajemen organisasi. Selanjutnya yaitu Chester Bernard. Bernard menerapkan teori yang berasal dari praktisi. Bernard merupakan kontributor bagi konsep organisasi dan perilaku eksekutif. Selanjutnya yaitu tentang manfaat teori manajemen di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu produktivitas meningkat, yaitu membantu organisasi untuk memaksimalkan produksi dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki, mengembangkan potensi individu karyawan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang disederhanakan. Teori manajemen membantu para pimpinan organisasi untuk menyusun strategi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan yang mendukung efektivitas dari setiap keputusan yang mereka buat. Yang terakhir yaitu meningkatkan objektivitas.
Teori manajemen membantu para manajer dalam mengambil keputusan secara objektif karena semua keputusan yang diambil oleh mereka didasarkan pada data dan fakta, dan bukan sekedar perkiraan atau sekedar berbasis pada perasaan.